untuk menyampaikan materinya yang pertemuan yang ke-21. Wa alaihi tafadhal mashkura wa majura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah dan akhwat peserta kajian parenting keluarga. Pagi ini kita berada di Ramadan yang ke-23. Semalam adalah malam yang ganjil. Semoga kesungguhan kita yang tak maksimal ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keteledoran kita, kelengahan kita, kelalaian kita, kealpaan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita akan kembali mempelajari satu dari sekian banyak atau satu dari 99 kiat yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri dalam upaya mewujudkan keluarga yang samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang berbahagia. Ya, kita kembali menegaskan bahwasanya setiap orang, apapun status sosialnya, apapun latar belakang pendidikannya, bahkan apapun keyakinan dan agamanya, pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang membuat setiap anggota keluarga di dalamnya merasa nyaman, merasa aman, dan merasa tentram. Namun, terkadang seseorang menemukan fakta yang berbeda dengan harapannya, kenyataan yang berbeda dengan keinginannya, realita yang berbeda dengan impiannya. Jangankan harmonis, tenang saja tak bisa. Jangankan berbahagia, tentram saja nggak bisa. Maka disinilah pentingnya untuk kita masing-masing, pasangan suami istri untuk mempelajari kiat-kiatnya. Karena sekali lagi, dan selalu kita ulang, dan akan terus kita ulang, bahwasanya kiat yang kita telah pelajari ini tidak cukup hanya difahami oleh satu pihak dari dua pasangan suami istri. Tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak tanpa melibatkan yang lainnya dalam anggota rumah tangga. Itu artinya pengetahuan tentang kiat-kiat ini harus dipelajari, dipahami, dan diaplikasikan oleh setiap anggota rumah tangga, utamanya suami dan istri. Baik, jadi kita berharap yang 26 ini atau 28 hostnya kan belum menikah toh, si Bujang. Jadi ini berapa ini? Berapa peserta ini? 20 berapa nih? 20 berapa ya? 27, Ustaz. 27. 27 ya. Yang 27. 26 ya. Karena saya di rumah berarti keluarga saya mendengarkan ini. Jadi dia harus menyimak juga meskipun di sisi yang berbeda di sana. Keluarga antum juga begitu. Kecuali keluarganya host, keluarganya cuma teman-teman mahasiswa di sekitarnya. Harus mendengarkan ini supaya ilmunya seimbang dan penerapannya bisa
bisa berbarengan, bisa sama. Agar efek positifnya segera dapat dirasakan. Baik. Jadi mudah-mudahan sudah menghadirkan ya. Yang di rumah ini ayo ya. Mari libatkan keluarga kita untuk belajar sama-sama. Sudah ditampilkan Ustadz Agung? Sudah ditampilkan ya? Belum? Sudah, Ustaz. Oh sudah, coba lihat. Sudah. Iya, iya. Ah ya, sudah. Alhamdulillah. Yuk kita baca ya. Ini nih yang kita baca. Temanya ini yang ke-21 ya, judul yang ke-21 ya, atau kiat yang ke-21 dari 99 kiat. Judulnya Tatawa'a wa la takhtalifa. Tatawa'a ini untuk dua orang nih. Tatawa'a, saling bersepakatlah. Ya, saling bersepahamanlah, ya kan? Wala takhtalifa, jangan saling berselisih. Ya. Jangan saling berbeda. Ya. Harus bersepakat. Baik, ini temanya nih. Jadi kesepahaman dan kesepakatan antara suami istri harus dijalin seideal, seapik, ya, seselaras mungkin. Ya. Nah, mari kita baca. At-tatawu walinul janibi wa adamul inadi minal umuril muhimmati jiddan fil hayati zawjiyah. At-tatawu, kesepahaman. Walinul janib, dan kelembutan. Ya. Kesantunan. Wa adamul inad, ya. Tidak keras kepala. Tidak kepala batu. Ya. Tidak ngeyel. Minal umuril muhimmah. Ya. Termasuk perkara yang penting. Jiddan sekali. Atau termasuk perkara yang sangat penting fil hayati zaujiyah, dalam kehidupan berumah tangga. Ini harus ditegaskan nih, bahwasanya kesepahaman, keselarasannya atau saling menyetujui, saling memahami, ya. Nah, bisa juga diterima saling mentaati, ya, adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan berumah tangga. La siyama inda ikhtilafi wijihatin nazar. Terutama ketika terjadi perbedaan pandangan, ya, perbedaan pendapat, wijihatun nazar. Ya. Pendapat suami berbeda dengan pendapat istri. Keinginan suami berbeda dengan keinginan istri. Nah, dalam kondisi seperti ini kata beliau, at-tatawu', saling menyepakati, ya, saling menyetujui, ya, adalah merupakan perkara yang sangat penting. Wa bidzalika tastaqimul hayatu wa yas'adu afradul usrati. Dengan hal tersebutlah kehidupan ini bisa harmonis dan anggota keluarga bisa berbahagia. Dengan adanya kesepahaman, dengan adanya saling menyetujui, ya, saling menyepakati, ya, saling menaati. Ya. Dengan cara seperti itu, kehidupan berumah tangga akan harmonis dan setiap anggota keluarga akan merasakan kebahagiaan. Fazauju alaihi an yutawi'a zaujatahu fil umuri allati la tughdibullaha ta'ala. Fazauj, maka suami, ingat, suami yang disapa dulu. Alaihi, wajib atasnya. An yutawi'a zaujatahu, untuk menyetujui, menyepakati, menaati, ya, istrinya
fil umuri allati la tughdibullah ta'ala. Pada perkara-perkara yang tidak membuat Allah murka. Syaratnya ya, kita boleh menyetujui, boleh menaati, ya boleh memahami hanya pada perkara-perkara yang tidak membuat Allah murka. Ini penting. Umpamanya begini, istri pada kondisi tertentu ingin berpakaian, ya, ingin berpakaian untuk keluar rumah dengan pakaian tertentu, ya. Suami inginkan pakaian tertentu yang dia miliki, ya kan? Ya. Suami tidak mau kalau istrinya menggunakan pakaian warna tidak terang amat, ya, tidak menarik perhatian, warna-warni, ya kan? Ya. Mungkin coklat tua, ya, suaminya pengennya warna hitam, ya. Karena ini kan dia iltizam sekali dengan sunnah dan ingin sekali menjaga jangan sampai istrinya di luar ini memiliki daya tarik yang memikat pandangan lelaki meskipun hanya dengan warna-warna bajunya, ya, dengan manik-manik, ya, penghias bajunya, nah, bisa menarik perhatian lelaki. Istrinya nggak mau, suaminya nggak mau. Tapi pakaiannya juga tidak terlalu menarik perhatian, warnanya coklat tua juga. Ya, ini masih normal, ya. Ya, bagi orang-orang yang memiliki iltizam, ya, masih pada batasan normal, bukan merah menyala dan dihiasi dengan aneka bunga, lalu manik-manik di segala sisinya, ya, pernak-pernik perhiasan di segala sisinya, yang memang secara penampilan sangat menarik perhatian, ya. Tidak seperti itu pakaiannya. Maka dalam kondisi seperti ini suami harus sepakat, ya, dengan istrinya. Jangan dia bersikap keras, ya. Nah, jangan dia mempertahankan prinsip pokoknya harus hitam, ya. Atau dalam pengaturan rumah contohnya, ya. Dalam pengaturan rumah, istri ingin lemari buku berada di pojok tertentu, ya, dari ruangan itu. Suami nggak setuju, ya. Maka dalam kondisi ini, ya, karena hal ini kan juga tidak dimurkai Allah kalau lemari buku ada di pojok ruangan. Maka suami harus menyetujui istrinya. Toh hal ini tidak juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, ya. Kecuali umpamanya, ya, kecuali jika istrinya mengatur ruangan itu berdasarkan pada ramalan apa namanya itu, ya, yang biasa tata letak rumah yang dari Cina itu, apa namanya, Feng Hui apakah, ya, pokoknya ada, ya, namanya, ya, siapa tahu ada di antara antum yang ingat, ya, peserta, ya, pokoknya ada rumus pengaturan rumah nih, Feng Feng Shui, Shui. Ustaz. Iya betul. Masya Allah, syukran. Dengan rumus Feng Shui, kan Rasulullah mengatakan, la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Al-fa'lu kan sudah kita pelajari kemarin, kan. Tidak ada itu penyakit menular, kata Rasulullah. Tidak ada itu pamali-pamali, kata Rasulullah. Gak ada itu pamali-pamali, ya kan? Tapi kata Rasulullah, saya sangat kagum, ya, saya sangat takjub terhadap al-fa'lu. Al-fa'lu itu sugesti positif, ya, pikiran positif, perasaan positif, ya, itu yang disukai oleh Rasulullah. Adapun pamali-pamali tidak ada. Kalau lemari menghadap ke arah ini, berada pada posisi begini, akan jadi begini. Ya, tapi kalau dia di posisi begini, dia akan melancarkan rezeki, ya, akan menyehatkan anggota rumah tangga. Itu kan pamali-pamali itu. Kecuali kalau seperti itu keadaan istrinya menyusun perabotan rumah tangga berdasarkan dengan itu tadi,
Feng Shui kah, apa namanya? Saya ulangi lagi. Saya lupa. Feng Shui, ya, berdasarkan itu, maka itu tidak dibenarkan ya. Di situ suami boleh tidak setuju. Ya. Tapi selainnya boleh. Silahkan Anda harus setuju dengan istri. Supaya tidak ada kemungkaran di situ. Hatta walau kana la yu'jibuhu. Ya. Meskipun hal itu eh, tidak dia tidak sukai. Ya. Au la yuafiqu tab'ahu, atau tidak sesuai dengan tabiatnya. Ya, tidak sesuai dengan budayanya. Ya. Umpamanya makanan tertentu, dia sebenarnya tidak berselera, tapi istrinya sangat berselera dan ingin memasak masakan itu pada hari tersebut. Ya, suami tidak berselera sebenarnya. Ya. Tapi agar tidak terjadi pertengkaran, ya, lebih baik suami menyetujui. Ya. Wa ala zaujati, ingat, kembali lagi kepada istri. Wa ala zaujati, dan wajib bagi istri, aydan juga, antutawi'a zaujaha, untuk menyepakati suaminya, untuk menyetujui suaminya, fi ghairi maksiyatillahi ta'ala, pada perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta walau lam tata'awwad alaihi, ya. Meskipun hal itu ya bukan menjadi kebiasaannya. Au la yunasibu dzauqaha, atau tidak sesuai dengan seleranya. Istri juga harus menyepakati, menyetujui ya, keinginan suaminya, ya, yang memang dia sangat inginkan, meskipun istrinya tidak terbiasa dengan perkara itu, meskipun hal itu tidak sesuai dengan seleranya. Ya, dia harus mengikuti ya, keinginan suaminya, sepanjang itu bukan maksiat, sepanjang itu bukan pelanggaran syariat. Ya. Baik. Lalu kemudian pada baris yang baru. Wa fi nafsil waqti yanbaghi al-hadar min at-tanazu'i wal-israri 'ala ar-ra'yi. Dan pada saat yang bersamaan, wajib ya, seharusnya ya, kita berwaspada dan berhati-hati dari perselisihan, ya, dari pertengkaran, ya, serta dari sikap kaku ya, pada pendapat pribadi, ya. Sikap sikap keras ya, ya, memegang prinsip pribadi, ya, itu harus diwaspadai. Sikap ini harus diwaspadai. Artinya jangan sampai pasangan suami istri itu memiliki sikap yang kaku, ya, tidak mudah memahami, tidak mudah menyetujui, ya, tidak mudah mengikuti keinginan pasangannya. Nah, ini harus diwaspadai. Hatta walau kana yarahu al-wahidu sawaban, ya. Meskipun salah seorang di antara mereka memandang ini baik, ya, ini tepat, ya. Maka jangan sampai dia memaksakan apa yang dia rasa tepat, apa yang dia pandang tepat. Ya. Fama yarahul ba'du sawaban qad yarahul akhar ghairu dzalik. Ya. Sebab ya, apa yang dilihat oleh seseorang itu tepat, ya belum tentu dilihat oleh orang lain tepat. Ya. Apa yang dipandang oleh suami itu tepat, belum tentu dalam pandangan istri itu tepat. Dan sebaliknya, apa yang dipandang oleh istri tepat, belum tentu dalam penilaian suaminya hal itu tepat. Ya. Maka disinilah ya, harus diambil jalan tengah. Bahwa sepanjang hal itu bukan maksiat kepada Allah, ya, maka daripada bertengkar, lebih baik dipahami, disetujui, disepakati, ya, lalu diikuti. Toh itu juga bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pindah ke alinea baru, ke paragraf yang baru. Ya.
Sebagaimana biasanya di paragraf ini Syekh akan mendatangkan Syekh Musyabbab bin Fahd Al-Asimi hafizahullah akan mendatangkan sejumlah dalil. Mari kita lihat dalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz wa Abi Musa radhiyallahu anhuma lamma ba'athahuma du'atan ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan pesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah mengutus mereka berdua sebagai dai ke negeri Yaman. Jadi dari Madinah keduanya ini diutus dakwah daerah. Ya, kalau di lembaga Wahda Islamiyah ada namanya dakwah daerah. Ya. Kita diutus untuk berdakwah di sana 2 hari, 3 hari, ya kan? Maka pesannya Rasulullah kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira. Berikanlah kemudahan, jangan menyulitkan. Wa basyira wa la tunaffira. Berikanlah kabar gembira. Ya. Jangan membuat orang lari menghindar. Ya, orang hanya lari menghindar kalau diberikan berita-berita keburukan dan ancaman. Ya. Wa tatawa'a wa la takhtilifa. Tatawa'a. Ya. Saling memahamilah. Ya, saling menyetujuilah. Dan jangan kalian saling berselisih. Hadal hadithul azimu yuassisu qaidatan muhimmatan fit ta'amuli ma'an nas. Ya. Hadis yang agung ini, kata Syekh, memberikan kepada kita suatu prinsip, ya, di dalam berinteraksi dengan orang lain. Memberikan kepada kita satu rumus, satu kaidah, satu prinsip, ya, di dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan orang lain. Khususan kullum man yajtami'u ma'ahadin fi amalin mushtarak, ya. Dan secara khusus, ya, hadis ini memberikan suatu formulasi, suatu rumusan, suatu prinsip, ya, kepada orang yang berserikat, berkongsi, ya, dalam suatu perkara, ya, dalam suatu urusan. Wazaujani min babi aula. Dan tentu saja suami istri, ya, menjadi orang yang lebih utama, orang yang paling layak, paling wajib untuk memiliki dan menerapkan prinsip ini di dalam interaksi mereka berdua di dalam rumah tangga. Ya. Kalau saja orang lain yang melakukan kerjasama, ya, dalam urusan-urusan tertentu, dia harus saling memahami, kemudian saling menyetujui, ya, demi menghindarkan pertengkaran dan perselisihan, nah, dalam perkara yang diinginkan oleh pasangannya. Ya, rekanan kerja umpamanya kan. Rekanan kerja kita ini punya satu usaha, ya, di mana kita mengerjakan usaha itu dengan rekan kita, ya. Maka usulan-usulan yang ingin diterapkan oleh pasangan kita sepanjang itu tidak ada maksiat kepada Allah, ya, harus kita setujui, ya, harus kita sepakati, dan jangan kita memaksakan kehendak kita, pikiran kita, pilihan kita, ya, pada saat itu. Sebab hal itu akan membuahkan pertengkaran, pertikaian. Nah, kalau orang lain saja harus seperti itu ketika melakukan suatu kerjasama, apalagi suami istri. Ya, dialah yang lebih layak, dialah yang lebih patut untuk saling memahami dan saling menyepakati. Sebab hubungan kerjasama mereka itu akan terus berlangsung, ya, sepanjang, ya, mereka masih terikat oleh akad nikah. Taib. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, Syekh Musyabbab mengatakan, kama yattadihu minal hadisi al-hassu ala taysiri ala nasi
والتبشير بالخير إضافة إلى الأمر بالتطوع. Sebagaimana di dalam hadis itu terdapat motivasi, terdapat anjuran ya untuk memberikan kemudahan kepada orang lain ya, dan bukan menyulitkan. Berikan kemudahan kepada orang lain. Berikan kabar gembira, berikan kabar yang menyenangkan ya, kepada orang lain. Jangan kabari mereka ya hanya dengan ancaman ya. Anda mengancam-ancam orang lain, rekan kerja Anda. Nah, demikian pula dalam rumah tangga. Ya. Jangan mengancam-ngancam, ya. Mengabarkan kepadanya berita-berita buruk. Ditambah lagi ya perintah tentang atau tahu itu sendiri. Ya, perintah untuk saling memahami, saling menyepakati ya, yang terdapat dalam hadis tersebut. Wan nahyu 'anil khilaf, dan larangan yang berselisih. Alladzi yahdimu wa la yabni. Ya, yang akan menghancurkan dan tidak membangun. Jadi perselisihan itu hanya akan menghancurkan dan tidak akan membangun. Dalil yang kedua, masih hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masih hadis nih. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu alaihi naru ghadan? Maukah aku kabarkan kepada kalian seseorang yang nanti akan diharamkan baginya neraka. Ya, haram baginya neraka. Haram neraka menyentuh ya kulitnya. Ala kulli hayyinin layinin qaribin sahlin. Ya, maka Rasul mengatakan orang yang nanti diharamkan masuk neraka itu adalah orang-orang yang hayyin, ya, santun, layyin, lembut, qaribin, dekat, sahlin, mudah. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki sifat santun, memiliki sifat lembut, memiliki sifat dekat, ya, selalu mendekat, ya, dan sahal, mudah, ya. Orang yang mudah menerima saran, ya, mudah menyepakati hal-hal yang positif dan baik, ya. Ini adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, makanya salah satu di antara sifat utama wanita salihah yang pasti menghuni surga ya, adalah ketika ia berada dalam kondisi negatif akibat jengkel, kecewa, marah terhadap suaminya, apa yang dia lakukan? Dia bukan menjauh dari suaminya, ya, apalagi sampai lari keluar rumah, sama sekali dia tidak akan lakukan. Yang dia lakukan dalam kondisi seperti itu, kecewa, dongkol, marah, emosi, adalah mendekat kepada suaminya. Hingga dia mengambil kedua tangan suaminya. Dia genggam kedua tangan suaminya dengan sepenuh kelembutan. Bayangkan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita itu memiliki sifat qarib, dekat. Ya. Karena dia selalu mendekat kepada suaminya. Bukan menjauh. Ada masalah, dia mendekat. Ada problem, dia mendekat. Bukan menjauh. Ya, umumnya wanita, ma'asyarul muslimin, ketika dia bermasalah dengan suaminya, dia cenderung menjauh dari suaminya. Ya. Ini sikap yang keliru, ya. Ya, ini sikap yang tidak mengantarkan wanita tersebut ya, masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah mengatakan di sini, hadis yang kedua ya, kita kembali lagi ke hadis yang kedua nih. Ya mungkin ya, hadis ini jarang diangkat, jarang dipelajari, mungkin jarang juga didengar ya. Ya mungkin ada di antara antum yang barusan membaca ini hadis dan mendengarkannya. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum, maukah kamu aku kabarkan, biman tahrumu alaihin naru ghadan, orang yang haram baginya surga.
afwan, haram baginya neraka besok pada hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan ala kulli hayyin, hayyin, orang yang apa kita terjemahkan ini santun, hayyin, santun, layyin lembut, santun dan lembut, qaribin, dekat, sahlin mudah, tidak susah dia, tidak susah menerima pendapat, tidak susah untuk menyepakati sesuatu, pokoknya mudah dia. Baik. Dalil yang ketiga masih hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinun mislul jamalil anfi alladhi in qidan qada wa in siqan saqa wa in ankhatahu ala sakhratin istataha, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang beriman itu, kaum muslimin itu adalah orang-orang yang mudah, hayyinun, santun, lembut, layyinun, santun dan lembut, hayyinun, santun, layyinun, lembut. Dia ini perumpamaannya seperti onta yang sangat jinak, yang jika ditarik dia akan ikut, jika dia diarahkan dia akan terarah, yang jika disuruh untuk duduk dia segera duduk, meskipun dia disuruh duduk di atas batu, dia tetap duduk, dia tidak akan ngeyel, dia tidak akan menolak, menunjukkan betapa mudahnya dia untuk diarahkan, betapa mudahnya dia untuk diajak bekerja sama. Nah, ini sifatnya orang-orang beriman yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal jamalul anif huwal jamalul ladzi yashulu inqiyaduhu li sahibihi. Onta, kata beliau, yang sifatnya al-anif ini adalah onta yang sangat mudah menuruti tuannya. Wa hakadha yanbaghi an nakun. Dan seperti inilah seharusnya kita. Kita mewakili para suami dan kita mewakili para istri. Seharusnya kita ini seperti itu. Mudah menurut, gampang mendekat, mudah menyetujui, gampang bekerja sama. Bukan orang yang kaku dan keras. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman. Aisyah mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilihkan untuknya dua perkara kecuali pasti Rasulullah memilih yang paling mudah. Rasulullah memilih yang paling ringan sepanjang di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan. Jadi bayangkanlah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan dua pilihan yang berbeda, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang paling mudah di antaranya sepanjang bukan maksiat. Fa'in kana isman kana ab'adan nasi minhu. Jika hal itu terdapat dosa, pelanggaran, maka Rasulullah adalah orang yang paling jauh darinya, paling menghindarinya. Itulah sikap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beliau memiliki sifat yang sangat mudah, sangat gampang untuk menerima dan menyetujui hal-hal yang positif.
Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita telah selesai membaca, ya, dan mempelajari tema ini secara tuntas. Semoga dapat difahami dan memberikan kesan yang positif di dalam hati, lalu kemudian Allah karuniakan kepada kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan berumah tangga, ya, dengan pasangan kita masing-masing. Barakallahu fikum, saya kembalikan kepada host kita untuk memandu kita masuk pada sesi berikutnya. Tafadhal, Ustaz Abu. Allah. Setelah tadi 34. pemaparan dari Ustaz kita, materi kita tentang Allahu Akbar. Nah, kelas pertemuan yang ke-21. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. nah, tafadhalu. Baik. Belum ada nih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illa billah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma. Allahumma innaka. Kami Ustaz bertanya. Ya, tafadhal, Ya, silakan. pertanyaan kami, apakah sesuai sunnah ketika seorang suami istri bersepakat untuk sama-sama mencari nafkah, atau hanya dibebankan kepada laki-laki saja sepenuhnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sesuai dengan sunnah, ya, dan syariat kita jika suami istri bersepakat untuk sama-sama mencari nafkah? Baik. Pertama kita ke surah Al-Ahzab, ya. Ya, surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, langsung pada inti kalimatnya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian, wahai para wanita, ya, tinggal menetap dan berdiam diri di dalam rumah-rumah kalian. Ya, surah Al-Ahzab ayat 33, ya. Waqarna fi buyutikunna. Jadi qararul mar'ah, berdiam dirinya wanita itu di dalam rumahnya. Ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj, bersolek, ya, sebagaimana wanita-wanita jahiliyah dahulu bersolek. Wa aqimnas salata, ya, tegakkanlah salat, wa atina zakata, wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyadhhab 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya, ya. Perintah ini ditujukan, ya, kepada istri-istri Rasulullah. Ya, padahal mereka itu adalah orang yang paling bersih hatinya dan tidak mungkin dapat dinikahi lagi oleh lelaki lain. Tidak mungkin lagi, mustahil dapat dinikahi oleh lelaki lain. Nah,
Dan kaidah di dalam tafsir ya, adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya. Pelajaran dalam suatu ayat itu ya, lafaznya mencakup secara umum semua kaum muslimin. Tidak dikhususkan pada sebab tertentu. Ya. Ini nampaknya khusus untuk keluarga Rasulullah. Tapi tidak. Ayat ini meskipun di dalamnya penyebutan ya untuk keluarga Rasulullah, tapi berlaku pada keluarga-keluarga yang lain. Ya. Maka ayat ini berlaku kepada semua istri. Agar mereka menetap ya, di dalam rumah-rumah mereka. Padahal kalau mau dibandingkan dengan istri Rasulullah itu lebih layak untuk berada di luar rumah. Yang pertama, karena mereka ini bersih hatinya. Yang kedua, mustahil untuk dinikahi ya, dengan siapapun juga. Ya, karena dia berstatus ibu bagi seluruh kaum muslimin. Nah, tapi meskipun demikian, Allah tetap memerintahkan mereka untuk berada di dalam rumah mereka. Lalu bagaimana dengan istri yang lain, wanita yang lain? Ya tentu lebih utama mereka untuk tetap berada di dalam rumah mereka. Demi mensucikan para istri-istri kita sesuci-sucinya. Ya, jadi kalau mau mensucikan istri, membersihkan istri, mensterilkan dia sebersih-bersihnya, ya, mudah nanti dia mempertanggungjawabkan jalan hidupnya, ya, dia tidak menjadi sumber malapetaka dan fitnah bagi mata orang lain, maka ya dia harus berada di dalam rumah. Itulah metode terbaik untuk mensucikan dan membersihkan wanita. Ya, ketika dia berada di dalam rumah. Bahkan sholat nih, ya sholat kan mestinya di masjid, ya kan? Makanya dibangun masjid itu untuk ditempati sholat secara berjamaah. Khusus untuk wanita, tempat sholatnya wanita yang paling baik itu ternyata bukan di Masjidil Haram, ya, bukan di Masjid Nabawi, ya, apalagi di masjid kampung. Yang paling ideal tempat sholatnya wanita itu di dalam rumahnya sendiri. Namun, ya kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Meskipun rumah wanita itu adalah tempat terbaik dia melaksanakan sholat, tidak boleh kita melarang wanita-wanita itu untuk ke masjid. Nggak boleh. Sepanjang dia menjaga dirinya agar tidak menjadi sumber fitnah bagi lelaki lain. Kalau saja sholat itu terbaik di rumah, apalagi pekerjaan. Tentu pekerjaan wanita yang paling baik dan paling besar pahalanya adalah di dalam rumahnya. Kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Umpamanya suami ini ya sudah sakit-sakitan, tidak bisa lagi beraktivitas, ya ini kondisi darurat. Dan tidak ada orang lain, tidak ada baitul mal umpamanya yang bisa memberikan jaminan ya, bagi keluarga ini. Kalau dulu kan ada baitul mal, ya ada jaminan dari baitul mal ya, untuk orang-orang yang tak berdaya ini. Maka bolehlah disepakati, kita sepakati ya, karena kita tidak bisa dia berkata kepada suami yang umpamanya kan, kita tidak bisa mikir bekerja ini stroke ya. Tidak ada juga tempat-tempat kerja yang mau menerima kita dalam kondisi setengah lumpuh begini ya. Maka bagaimana kalau saya yang mencari ini nafkah? Ya tidak mengapa. Seperti istrinya Nabi Ayub ya, terpaksa dia yang pergi mencari nafkah karena kondisinya darurat. Wad daruratu tubihul mahzurat. Dalam kaidah ya, kondisi darurat itu membolehkan hal yang terlarang. Namun kaidah ini tidak berdiri sendiri kan. Ada kaidah pendampingnya supaya tidak kebablasan. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu harus diukur sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan.
Ya. Umpamanya begini, wanita itu kalau bisa mencukupi kebutuhan dasar rumah tangganya, ya, dengan bekerja di samping rumah, maka dia tidak boleh lebih jauh dari itu. Kalau bisa di dalam kompleksnya, di luar rumah tapi masih dalam kompleks, maka dia tidak boleh keluar kompleks. Ya, dia masih bisa mendapatkan nafkah, ya, di dalam kotanya, bekerja di luar rumah tapi masih dalam kotanya, dia tidak boleh keluar kota. Nah, begitulah seterusnya. Jadi kondisi kedaruratan itu benar-benar harus diukur sedemikian rupa. Ya. Jangan sampai melampaui batas. Karena kapan dia melampaui batas, sama dengan obat. Ya. Ya, kalau sudah melewati kadarnya, itu justru menjadi malapetaka. Lihat nih sekarang kan, ya, dengan banyaknya wanita ini keluar rumahnya bekerja dengan alasan menopang ekonomi rumah tangga, apa yang terjadi? Ya, rusak kan kondisi dan keadaan masyarakat kita. Ya, itu kasus perselingkuhan itu auzubillah, ya, meningkat tajam setiap tahun. Kasus perselingkuhan. Saya waktu masih di Komisi Usra itu auzubillah, ya, sering nasallallahu salamah alaihi. Semoga Allah menjaga keluarga kaum muslimin. Ya, kalau kadang kita sedih, ya, sedih sekali, ya, sangat terpukul, ya, melihat atau mendapatkan pengaduan perselingkuhan yang justru dilakukan oleh orang yang kita tidak duga sama sekali, orang yang kita tidak duga. Ya. Ini diakibatkan apa? Ya, sering keluar, sering meeting. Nah, di meeting itulah dia, ya, tertarik dengan lelaki lain. Ya, auzubillah, itulah liciknya setan. Nah, Islam ini punya satu prinsip, ya, dalam syariatnya. Prinsip itu namanya sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah. Menutup setiap celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran, terjadinya dosa. Itu sadduz zari'ah. Nah, menundukkan pandangan itu masuk dalam bahagian itu, sadduz zari'ah. Menutup celah. Wala taqrabuz zina, itu masuk. Jangan mendekati zina. Itu sadduz zari'ah. Menutup celah-celah yang memungkinkan seorang terjatuh dalam dosa. Demikian pula menjadikan wanita itu berada di dalam rumah, ya, dan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, itu tujuannya sadduz zari'ah. Menutup celah kemungkinan yang bisa membuat seseorang ini terjatuh dalam dosa. Nah, jadi tidak secara mutlak, ya, saya menjawab, tidak secara mutlak boleh suami istri bersepakat untuk sama-sama mencari nafkah. Tidak secara mutlak. Itu hanya ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Wallahu ta'ala. Iya, pertanyaan berikutnya. Insyaallah. Ya, Ustaz? Pertanyaan berikutnya. Tafadhal. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Syarifuddin SAP. Izin bertanya, seorang istri gampang mengambil kredit atau pinjaman uang tanpa sepengetahuan suaminya. Katakan itu berupa koperasi harian dan tidak mengindahkan arahan suaminya. Apakah sebaiknya istri tersebut diceraikan semacam ini? Alhamdulillah. Nah, Ustaz, fadhal. Baik. Ini kan ini sudah masuk dalam nusyuz, ya. Nusyuz, ya. Kita lihat dulu ayat ini, ya. Nah, surah An-Nisa 34. Ada kalimat di ujungnya, ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuznya, pembangkangannya, sikap ngeyelnya. Maka langkah pertama, fa'idhuhunna, ya, berikan dia nasihat, ya. Dan Rasulullah memberikan panduan ketika kita mau menjalankan tahapan pertama,
untuk wanita-wanita pembangkang nih dari kalangan istri kita, ya, yang suka ngeyel, berkali-kali diberitahu, berkali-kali dia membantah dan ngeyel, ya, begitu terus yang dia lakukan. Maka fa'idhuhunna, bagaimana memberikan mau'idhah, ya, nasihat, peringatan. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna minadh dhila'i wa a'wajud dhila'i a'laha. Berikanlah wasiat, ya, rutinlah memberikan wasiat kepada istri-istri kalian, karena sesungguhnya mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah tulang rusuk yang berada di bagian paling di atas. Itu yang paling bengkok. Dan dari situlah yang paling bengkok itulah wanita itu diciptakan. Maka secara semula jadi, ya, secara semula jadi wanita itu pada dasarnya bengkok. Fa idza taraktaha la tazalu muwajjatan. Kalau engkau membiarkannya, tidak diberikan nasihat, ya, maka dia akan tetap bengkok. Namun jika engkau memaksanya, maka engkau akan mematahkannya. Dan mematahkannya itu adalah dengan menceraikannya. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa tahapan pertama yang harus kita lakukan yaitu mau'idhah ini memiliki durasi yang cukup panjang. Kita mati-matian di situ. Terus memberikan nasihat, terus memberikan pengajaran. Nah, setelah kita memberikan nasihat, ini untuk bukan perkara perselingkuhan, ya, bukan, ya, jangan dipahami untuk semua pelanggaran. Kalau perselingkuhan lain ceritanya. Ini untuk kasus seperti ini tadi, belanja yang berlebihan, pinjaman, ya kan? Kalau sudah dinasehati, ya, tidak mempan, baru masuk tahapan kedua. Apa itu? Wahjuruhunna fil madhaji'. Ya. Wahjuruhunna fil madhaji'. Jauhi ia dari tempat tidur. Jauhi ia dari tempat tidur. Pisah ranjang maksudnya. Pisah kamar atau pisah ranjang. Tepatnya pisah ranjangnya, karena tempat tidur kan itu dalam kamar. Ya, jadi pisah ranjang. Atau juga bisa diartikan pisah kamar, bukan pisah rumah, ya, pisah kamar. Nah, biasanya wanita, ya, ketika dia sangat mencintai suaminya dan takut kehilangan, dia tidak rela pisah kamar. Ya, dalam beberapa hari dia sudah gelisah. Ya, seandainya dia memang mencintai suaminya dan menghargai suaminya, ya, dia tidak akan rela pisah tempat tidur dengan suaminya. Kalau itu juga tidak mempan, sudah 3 bulan ini pisah kamar, dia masih begitu aja. Nah, maka langkah yang berikutnya adalah wadribuhunna. Ya. Tahapan ketiga, maka pukullah mereka. Pukul di sini ma'asyiral muslimin bukan pukul siksaan, ya, tidak boleh. Karena di sini metode pendidikan, metode edukasi. Ini tahapan-tahapan pendidikan, tahapan-tahapan edukasi. Ya. Jadi bukan hukuman. Pukulan di sini bukan hukuman. Ya. Tapi pukulan pendidikan. Disyaratkan pukulan itu tidak memberikan bekas pada kulit, ya. Bukan di area-area yang mematikan dan mencederai, ya, seperti dada, perut, leher, ya. Bukan di tempat yang merendahkan dan menghinakan seperti kepala, wajah, pipi, ya kan? Pukulan pendidikan itu biasa dilakukan di tempat yang aman dan dengan tekanan pukulan yang ringan. Itu di punggung, ya, telapak tangan, ya, di bagian betis, dengan syarat tidak memberikan bekas pukulan, tidak merah apalagi sampai memar.
apalagi sampai luka, auzubillah, haram hukumnya. Jadi pukulan yang tidak memberikan bekas. Jadi kayak tepukan aja ya. Ya karena kalau tamparan, kalau tampar itu berbekas dia. Ya, jadi dia kayak tepukan. Tepukan yang menunjukkan kita tidak menyetujui suatu perkara. Sebab kalau sudah berbekas itu namanya KDRT. Ya, kalau sudah berbekas di kulit ada merah itu sudah KDRT. Tidak boleh. Jadi jangan dipahami di sini, auzubillah, sebagian orang mengfadribuhunna, boleh dipukul ya, dipukul mukanya, ditonjok kepalanya, auzubillah, ditendang, dibanting, ya tidak boleh, itu haram hukumnya. Ya. Fadribuhunna di sini adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan penganiayaan. Fa in ata'anakum fala tabghul 'alaina sabila. Ya. Namun jika mereka telah menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan, ya, jalan untuk menyusahkannya. Ya. Di antaranya menceraikan. Jangan ada jalan untuk menceraikan. Inna Allah kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Jadi pakai dulu tahapan ini nih. Ya, pakai tahapan ini. Jangan langsung tiba-tiba bercerai. Perceraian itu kata para ulama meskipun masyru' disyariatkan, meskipun dibolehkan, tetapi harus diketahui bahwa itu kebolehan yang paling dibenci oleh Allah. Abghadul halali ilallah at-talaq. Kebolehan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Makanya jangan langsung solusi talak yang dipilih untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Jangan. Wallahu ta'ala. Nah, dan kita nasihati istri ya, istri waspadaki, hati-hati jangan sampai berutang, ya, jangan sampai minta-minta, ya, itu ada celaan tersendiri, ya, wanita-wanita yang suka meminta-minta, ya. Adabnya ngeri, ya, mereka ini akan mencakar wajah mereka sendiri nanti di neraka, tercabik-cabik daging mukanya. Ya, ternyata itu siksaan bagi orang yang suka minta-minta. Auzubillah di dunia. Nah, faddal. Masih monitor Agung? Ustaz Agung? Nampaknya Ustaz Agung sudah tidak monitor lagi. Baik, Ustaz. Bagaimana Kami suara lanjutkan. saya? Suara saya jelas ya? Iya, jelas, Ustaz, jelas. Oh iya. Habis jelas tadi. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini, Ustaz. Datangnya dari Muhammad Kasih Idam. Dari hamba Allah. Berat ini, Ustaz. Kalau pasangan mau mendekat ketika dalam keadaan kondisi kesal. Bagaimana caranya supaya bisa melawan rasa berat ini? Karena biasa kalau kesal tidak mau tidur di dekatnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya. Kondisi perasaan yang kecewa, kesal, dongkol, apalagi kalau marah sudah ya. Ya, marah, ya, disertai benci, ya. Perasaan yang seperti ini akan mudah disusupi oleh perasaan benci. Bagaimana mengatasi ini? Padahal kita ini diperintahkan untuk mendekat ya supaya kita menjadi penghuni surga. Pertama,
jalan ke surga itu memang tidak mudah. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin naru gadan. Maukah kalian aku kabarkan orang-orang yang diharamkan neraka untuknya besok. Ya. Lalu Rasulullah menyebutkan kullu hayinin lainin qaribin sahlin. Ya. Semua orang yang bersikap santun, lembut, ya, dekat, mudah mendekat dan gampang. Orangnya gampang. Ya, gampang menyetujui, gampang memaafkan, gampang menerima maaf, ya, gampang move on. Pokoknya semuanya untuk yang hal positif serba gampang. Nah, sifat-sifat seperti ini karena jaminannya surga, ma'asyiral muslimin, langsung jaminannya surga, maka dapat diketahui inilah sikap yang paling dibenci oleh hawa nafsu. Tidak mudah untuk dilakukan. Ya, memang tidak mudah. Ya, membutuhkan perjuangan jiwa, ya, atau pengorbanan jiwa. Harus kita korbankan jiwa ini memang. Nah, dan membutuhkan latihan. Ya, sebagaimana pada pertemuan kita beberapa hari yang lalu kan, bahwa sifat apa itu kemarin itu, sifat lembut, ya, sifat santun, itu adalah sifat yang membutuhkan latihan dan membutuhkan pengorbanan. Latihan yang keras dan pengorbanan yang besar untuk bisa melakukannya. Nah, mendekat ini kan bahagian daripada terjemahan sifat lembut dan santun. Orang yang lembut dan santun itu mendekat, bukan menjauh. Ya. Kalau saja sifat santun dan lembut membutuhkan latihan dan perjuangan, serta pengorbanan yang tidak ringan, apalagi proses mendekatnya. Oh, itu lebih berat lagi tuh. Ya, harus korban perasaan orang. Bertarung itu rasa di dalam hati itu pertarungan yang sangat berat. Ya. Maka bagaimana kiatnya? Kiat yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah. Nggak ada kiat yang mendahului hal ini. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mengendalikan rasa di dalam hati kita ini adalah Allah. Allah yang mengendalikannya. Banyak hadis yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dini. Teguhkanlah hatiku ini berada di atas agamamu. Dan bahagian daripada agama adalah sifat lembut, sifat santun, dan mendekat. Berarti teguhkanlah hatiku ini ya Allah. Ketika dia ingin menjauh dari pasangan, kasih dekat dia ya Allah. Kasih dekat dia ya Allah. Ya. Karena tidak bisa ya, atau sulit mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga kalau masing-masing menjauh. Ada masalah langsung menjauh, ada masalah langsung menjauh. Ya. Contohnya begini nih, bayangkan ya, wanita yang sudah ditalak 1 dan 2 dan berada dalam masa iddahnya, apa anjurannya untuk dia? Apa anjuran wanita yang berada dalam masa iddah talak 1 dan 2? Ini udah ditalak nih ya, udah jatuh talak. Nah, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ah, ya, bagaimana? Saya tidak dengar. Storing. Saya tidak dengar. Storing. Siapa tadi yang buka mikrofon? Mungkin berdekatan dengan dengan HP yang juga on. Saya jawab ya. Ya.
Para ulama kita mengatakan al-wajibu 'ala al-mutallaqi talqan raja'iyyan an tabqa fil baiti 'inda zawjiha la'allahu yuraji'aha, ya kan? Wajib hukumnya bagi wanita yang sudah diceraikan dengan perceraian rij'i, rij'i itu talak 1 dan 2, untuk tetap tinggal di dalam rumahnya, di sisi suaminya, inda zaujiha, di sisi suaminya, di samping suaminya. Bukan menjauh, padahal udah dicerai nih ya. Udah dicerai artinya dia sudah melewati masa-masa menegangkan, masa-masa menjengkelkan, masa-masa mengecewakan, ya, hingga jatuh talak. Pokoknya sampai di ujung sudah di ujung masalah, jatuh talak. Ini udah di ujung masalah yang sangat menjengkelkan, mendongkolkan, ya, sampai dijatuhkan talak. Bayangkan, wanita itu tetap harus berada di sisi suaminya di dalam rumahnya. Tidak boleh dia menjauh. Bayangkan ya. Nah, ini menunjukkan betapa syariat agama kita dalam kondisi seperti ini mengupayakan agar pasangan suami istri tetap mendekat, tetap mendekat. Tapi sekali lagi untuk mengaplikasikan hal ini tidak mudah, tidak ringan. Sebab ganjarannya surga, bonusnya surga. Ya, surga itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Ya, tidak murah ya pengorbanannya untuk mendapatkannya. Ini mahal. Barang mahal itu selalu susah diperoleh, baik di dunia apalagi di akhirat. Ya, untuk mendapatkan satu rumah di kompleks di mana ini? Arupala, ya, atau kompleks mana yang mewah di Makassar ini? Ya, itu susahnya minta ampun itu. Ya, untuk mendapatkan rumah sebaik itu ya, baru di dunia, apalagi di dalam surga, subhanallah. Maka pengorbanannya sekali lagi untuk kita semuanya, para suami istri, ya, pengorbanan perasaan itu berat. Anda mungkin merasa harus apa? Merasa menerima untuk terhina. Ya, ini bagi lelaki ya. Mungkin dia merasa terhina. Wah, dia yang bikin masalah baru saya mau mendekat. Nah, ya. Atau istri juga merasa, kenapa dia yang bikin masalah, masa saya mendekat. Tapi andainya begini, seandainya ya, saya yakin ya, seandainya bonusnya itu 1 miliar. Kamu punya masalah dengan istri tapi disuruh mendekat. Kalau kamu berhasil mendekat, dikasih uang 1 miliar. Kira-kira gimana ini? Orang lakukan apa enggak? Kalau kamu jengkel sama istrimu dan kamu bisa mendekat, kamu jengkel sama suamimu, marah, dan bisa mendekat, kamu dikasih bonus 1 miliar. Kira-kira suami istri akan melakukan enggak? Coba bayang-bayangkan kalau ada tawaran begitu. Bayang-bayangkan dulu. Ya, saya jengkel dan saya disuruh mendekat. Dan langsung terima 1 miliar. Langsung terima 1 miliar. Kira-kira mau nggak melakukannya? Nggak ada jawabannya. Kecenderungan manusia itu mau, ma'asyiral muslimin. Kecenderungan manusia itu mau. Mau dia mendekat. Logika terbaliknya, orang yang sangat mencintai istrinya, dia sangat cinta. Tapi ada pekerjaan gajinya per bulan 1 miliar. Tapi dia harus tinggalkan istrinya. Apakah dia akan ambil pekerjaan itu? Umumnya lelaki akan mengambil pekerjaan itu. Meskipun resikonya berpisah dengan orang yang sangat dia cintai. Begitu juga ketika benci. Ya, dia benci sekali istri karena perkara masalah tertentu. Ya, tapi kalau untuk mendekatinya ada bayaran 1 miliar,
mungkin dia akan lakukan. Nah, ini bukan 1 miliar ini, lebih daripada 1 miliar. Surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan bagi orang-orang yang mau mendekat dan mudah untuk mendekat dengan pasangannya ketika terjadi masalah. Kiat yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Kiat yang kedua, mengingat-ingat balasannya. Oh, Allah pasti senang, Allah pasti ridha, pasti saya akan diberikan bonus-bonus pahala yang tak terhingga. Ya, dijanjikan saya oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Nah, itu akan memberikan motivasi secara khusus. Nah, kiat yang ketiga, ya sebagaimana dikatakan oleh ahli parenting ya, ketika engkau membenci atau ada sesuatu yang engkau benci dari pasanganmu, maka ingat-ingatlah pengorbanannya. Ya, dia telah berkorban untukmu. Ya. Kalau istri, siapa kamu sehingga dia harus berlelah mencari nafkah? Dia memberikan kepada kamu. Ya, dia telah mengorbankan waktunya, tenaganya untuk mencarikan kamu nafkah. Ya. Padahal engkau adalah sebelumnya wanita yang asing. Ya. Untuk suami, rupanya dia telah memberikan pelayanan untukmu, di mana engkau tidak akan mungkin bisa mendapatkan pelayanan dari wanita lain. Haram, kamu terancam neraka, azab dan siksa yang pedih kalau engkau mencari pelayanan dari wanita yang lain, dan dia telah memberikan pelayanan itu khusus untukmu. Ya, semakin kita mengingat-ingat kebaikan dan pengorbanan pasangan kita, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mendekatinya. Ya, tapi kalau yang kita ingat cuman masalahnya, problemnya, kekurangannya, maka meskipun banyak kebaikannya, kecenderungan hati kita akan menjauh dari. Nah, jadi kiat ketiga itu ya berusaha ingat-ingat kebaikan-kebaikannya dan lupakan keburukan-keburukannya. Itulah kiat ketiga. Wallahu taala a'lam. Ya, baik, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini datanya dari akun Bu Ananda. Ustaz, Afwan, bagaimana? Ya, oh, ada sebelumnya, Ustaz. Ini dari admin. Ada pertanyaan titipan. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat kesepakatan di dalam mendidik anak-anak? Barakallahu fikum. Kesepakatan dalam mendidik anak itu bisa dimulai dengan menyepakati dulu targetnya. Ya, tentu target bersama kita yang paling mendasar adalah bagaimana agar anak ini memiliki kepribadian yang baik, soleh. Ya, soleh. Berarti anak ini harus dididik, ya, ditanamkan kepedulian dan perhatian terhadap sholat. Nah, sepakat ini sholat 5 waktu, ya kan? Siapa yang membangunkan di waktu sholat seperti ini? Suami kan tidak mungkin membangunkan atau mengingatkan putra-putrinya sholat di waktu duhur, ya kan? Waktu duhur, dia ada di kantor, dia ada di tempat kerja, dia ada di toko, dia ada di ladang, dia ada di bengkel, ya. Artinya di luar rumah. Maka sepakatilah kalau begitu kita nih istri, waktu duhur dan asar itu menjadi tanggung jawab kita. Perhatikan baik-baik tugas ini. Ya. Adapun waktu maghrib, isya dan subuh itu tugas saya. Ya. Dan mengapa? Saya yang melaksanakan ini. Dan kita sepakati, ya, protapnya dalam rumah kita ini bahwa anak-anak di jam-jam tersebut dipastikan oleh kedua orang tuanya baik secara langsung maupun tidak langsung sholat. Jadi suami tetap mengontrol. Bagaimana tuh hari ini anak sudah sholat, sudah dibangunkan, istri mengatakan beres. Nah, mereka sudah pada sholat semuanya. Gitu kan? Nah, lalu kemudian target berikutnya adalah bagaimana anak-anak itu bisa membaca Al-Quran.
Karena itulah tali penghubung yang paling kuat antara dia dengan Tuhannya. Nah, sebagaimana sholat dan Al-Quran, dia itu adalah kunci rezeki yang paling utama. Dia adalah kunci rezeki paling utama. Al-Quran dan sholat dan Al-Quran. Itu adalah kunci rezeki paling utama. Baik. Maka kita sepakati. Ya, kita sepakati untuk mendidik anak itu membaca Al-Quran. Kalau orang tuanya tidak bisa melakukannya secara intensif, ya intensif, berarti kita cari guru. Sepakatilah, ya guru didatangkan atau anak ini diantar ke tempat mengaji. Harus disepakati itu, didatangkan atau dia diantar. Dan disepakati di mana lembaga pendidikan, didiskusikan dengan baik. Karena tujuan kita yang kedua adalah anak ini harus tahu membaca Al-Quran. Ya. Ya, kalau membaca Al-Qurannya bisa, tentu membaca bahasa Latinnya juga tentu akan lebih mudah, ya kan? Akan lebih mudah. Ya. Lalu kemudian selanjutnya, ya, kita menekankan, ya, dan kita menyepakati, ya, di usia dini ini penanaman ilmu agama, ya, ilmu agama, akidah, ya, ibadah, fikih, ya fikih secara umum, fikih. Maka kalau begitu kita sepakati dia harus mondok, ya. Usia SMP barangkali atau di usia SMA barangkali, ya kita sepakati. Berarti ada biaya yang harus kita sisihkan. Istri rela, istri sepakat, istri setuju bahwa anggaran belanja dikurangi. Harus berkuranglah anggaran belanja. Kalau istri nggak rela anggaran belanja dikurangi, sementara penghasilan suami belum memadai, ya, tidak bertambah, ini repot juga nanti. Nah, istri tidak siap makan tempe, dia mau makan ayam terus, sate terus, ya kan? Mau beli daster tiap bulan atau tiap pekan, beli daster baru. Nah, mau terus ganti-ganti gorden, lengkapi perabot-perabot. Wah, sementara penghasilan suami tidak memadai, tidak mencukupi, harus ada kesepakatan. Anggaran belanja sejak tahun ini akan dikurangi. Ya, harus ada kesepakatan di sini. Supaya tidak timbul masalah di kemudian hari ketika suami hanya memberi sekian. Ya. Mengapa? Kenapa berkurang? Itu anak tak ada kebutuhannya di pondok. Besar sekali kebutuhan mereka. Ya kan? Dan begitulah selanjutnya, ya. Nah, kita menentukan terlebih dahulu target-target, ya, untuk anak kita. Lalu kemudian setelah ditentukan target-targetnya, langkah-langkahnya yang harus kita sepakati apa. Lalu kemudian pencapaian pelaksanaan dari kiat-kiat itu juga harus disepakati. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengontrol, dan seterusnya. Berbagi tugas lah. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu barangkali, ya. Baik, Ustaz. Semoga menjawab. Iya, insyaallah. Kami lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Pertanyaannya dari akun Ananda. Ustaz, afwan, bagaimana jika istri bertanya pada suami, kalau istri meninggal duluan, apakah dia menikah lagi? Lalu jawabannya, jangan tanyakan itu. Fokus saja kita mau meninggal dalam keadaan yang baik di jalan Allah. Istri merasa cemburu dengan jawaban itu, Ustaz. Gimana seperti ini, Ustaz? Allah musta'an. Memang wanita itu pencemburu, ya. Iya. Ya, jadi
subhanallah, suami mau menikah ketika istri masih hidup, itu boleh. Disyariatkan, itu bukan pelanggaran. Sepanjang dia menikah ya. Sepanjang dia menikah. Jadi wanita dalam hal ini harus menguasai perasaannya. Ya. Mari kita bacakan dulu ayatnya nih supaya ibu-ibu ini tidak termakan propaganda propaganda orientalis ya. Anda harus setuju ya kan? Setuju, jangan sakit hati, jangan cemburu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'." Nikahilah dari wanita-wanita itu yang kalian senangi, masna ya, 2, wasulasa 3, waruba 4 ya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka cukup 1 ya, cukup 1. Allah yang memerintahkan. Coba buka surah Nisa ayat 3-nya. Itu kan kalimat perintah ya, kalimat perintah. Fankihu ya, fankihu itu kalimat perintah. Jadi Allah yang memerintahkan lelaki untuk menikah. Sedari awal perintah itu langsung 2, lalu kemudian 3, lalu kemudian 4 ya. Yang 1 ini kan pengecualian ya, dikecualikan dari perintah awal. Yang 1 ini, istri 1 ini pengecualian. Pengecualian bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki rasa takut tidak bisa berbuat adil. Ya. Jadi orang yang tidak takut, artinya dia mampu untuk berlaku adil, berlakulah perintah pertama, langsung 2, 3, dan 4. Ya. Ini perintah Allah. Tidak perlu kita sakit hati ya terhadap perintah Allah. Ya. Kita untuk semua perintah Allah itu harus terima dengan lapang dada. Jangan sampai hati. Karena perintah itu adalah ujian. Apakah Anda terima atau tidak? Jadi para istri, ini istri saya juga mendengar nih, ya, para istri, ya, jangan terlalu sakit hati dengan poligami yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu merasa kecewa dengan adanya syariat poligami. Jangan. Yang boleh menjadi sakit hati kalau suami tidak berlaku adil. Ya. Boleh. Kalau dia tidak bisa berlaku adil, ya boleh. Anda sakit hati karena perilakunya. Dan para suami, para lelaki, kita ini semuanya ini, para lelaki, meskipun kita sangat menginginkan untuk menerapkan poligami ini, terlepas bahwa itu adalah menjalankan syariat agama Allah atau memperturutkan keinginan ya, kita ya, sebagai lelaki. Ya, kita harus waspada dan berhati-hati bahwa jangankan berpoligami, bermonogami tanggung jawabnya besar sekali. Ya. Ketika Anda mengambil jalur poligami berarti Anda memiliki pundak yang sangat amat kuat. Kuda-kuda yang sangat amat kokoh. Kemampuan finansial ya, yang lapang. Untuk memberikan jaminan nafkah yang menyenangkan bagi kedua, ketiga, keempat istri Anda. Ya. Nah, begitu ya, tidak boleh sembarangan. Yang penting poligami. Ya. Tidak begitu. Sebagaimana ibadah yang lain, yang penting sholat. Ya tidak begitulah. Yang penting sholat, yang penting baca Al-Quran. Nah, yang penting puasa. Nah, lalu kemudian mengabaikan rukun-rukunnya, mengabaikan sunnah-sunnahnya, mengabaikan wajib-wajibnya. Wallahu ta'ala alam ya. Jadi jawabannya sudah tepat ya. Jawaban suami itu sudah tepat.
Ya, fokuslah. Atau dia bisa juga menjawab dengan tauriah kan? Ya, saya tidak akan menikah lagi tentunya. Ya, maksudnya eh, menikah dengan apakah yang disebut dalam hatinya? Ya, saya tidak mungkin menikah. Lalu dia sembunyikan dalam hatinya yang dia maksud menikah dengan lelaki. Ya, wallahu taala. Untuk menyenangkan perasaan istrinya kan? Ya, biarlah kalau dia memang memiliki diuji oleh Allah dengan perasaan cemburu yang tingkat tinggi, ya, sampai dia tidak bisa tidur kasihan, ya udahlah kita bertauriah saja, ya demi menyenangkan hatinya, ya saya tidak akan menikah lagi, maksudnya dengan lelaki, tapi maksud itu tidak perlu Anda sampaikan. Itu namanya tauriah. Tauriah itu boleh. Dia mirip-mirip dengan bohong, tapi sebenarnya kalau ditelusuri bukan bohong. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Ya, ini Ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Datangnya dari Bapak Muhammad Kasim Idam. Pertanyaan terkait perempuan yang bekerja. Fenomena sekarang kebanyakan yang bekerja sebagai guru itu adalah perempuan, apalagi guru TK, guru SD. Begitupun juga dengan guru sekolah tingkatan di atasnya. Padahal suami-suami, ibu-ibu guru itu sudah lebih dari cukup. Bagaimana, Ustaz? baik. Jadi begini. Kalau wanita-wanita itu ya mendidik ya anak-anak wanita, ya, utamanya mulai SMP ya SMA apalagi ya, maka itu adalah wilayah mereka, ya, tidak mengapa mereka mengambil bagian dengan syarat ya eh, tidak membengkalaikan tugas utama mereka di rumah, tidak membengkalaikan, karena tugas utama seorang wanita kan di dalam rumah. Tugas utama lelaki di luar rumah. Kalau dia tidak membengkalaikan itu, ya, maka tidak mengapa. Atau ada kesepakatan ya dengan suami istri, ya, bahwa ini sekolah pokoknya sekolah SMA putri, ya, SMP putri sangat membutuhkan tenaga pendidik. Ya, mereka sudah setengah mati mencari tenaga pendidik ya di bidang ini tidak ditemukan. Ya, dan saya memiliki keahlian itu. Ya, kira-kira ya dia berkonsultasi kepada suaminya, kita izinkan nggak? Ya, di hari-hari tertentu, tidak semua hari saya di situ mengajar. Ya, sampai batas waktu tertentu. Ya, berarti mungkin di hari-hari tersebut ya saya tidak akan maksimal barangkali merapikan rumah, membersihkan rumah. Ya kita kerjasama lah. Oh, enggak apa-apa. Ya suaminya tidak apa-apa. Diizinkan oleh suaminya, maka boleh. Ya. Kalau yang campur baur di situ SMA ya, sudah dewasa-dewasa semuanya, di sini yang selayaknya tidak ya. Sebaiknya tidak. Wallahu ta'ala alam. Kita kembali kepada yang selalu yang lebih utama menurut pandangan syariat, ya kan? Kalau kita ini selalu melihat yang lebih utama dari sisi syariat, dari sisi kepentingan ukhrawiyah kita, akhirat kita, berarti kita siap untuk mengorbankan pertama keinginan hawa nafsu kita, selera hawa nafsu kita. Memang kita harus korbankan dia. Yang kedua, ya, berarti ada kepentingan-kepentingan duniawiyah kita yang juga akan ikut korban. Ya, kita korbankan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, berarti bersamaan dengan itu ada kepentingan-kepentingan duniawiyah kita yang akan kita korbankan. Ya. Dan kita harus paham bahwa dunia ini memang tempatnya orang berkorban.
Hingga nanti dia harus berkorban nyawa. Dia harus korban waktu, dia harus korban tenaga, korban perasaan, korban pikiran, korban nyawa nanti pada akhirnya. Memang dunia ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat manusia berkorban. Terus untuk menikmati kapan? Itu akhirat diciptakan untuk tempat menikmati hasil pengorbanan. Jadi jangan dibalik. Ya, di dunia kita bernikmat-nikmat, nanti di akhirat kita korban-korban. Itu tak balik namanya. Berkorbanlah di dunia dan nikmatilah nanti akhirat. Jangan nikmati dunia lalu berkorban, nanti Anda jadi korban di akhirat. Auzubillah. Wallahu ta'ala alam. Semoga menjawab ya. Semoga baik, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Barakallah. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Insyaallah. Dari Ibu Hasmir. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menasihati suami agar sekiranya sholat fardunya itu di masjid? Karena kadang kami menyuruh dia bilang saya di rumah sholat karena katanya tidak ada dosa jika laki-laki sholat di rumah. Maka kami sanggah tapi marah. Jadi kami cuman pilih diam dan mengalah. Tapi di sini bukan berarti beliau tidak pernah sholat di masjid, Ustaz. Baik. Jadi begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang pendapat yang kita pilih ya dan kita rajikan bahwa sholat berjamaah itu di masjid wajib bagi lelaki. Ya, meskipun pendapat jumhurul ulama bahwasanya sholat di masjid itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Artinya seseorang siap mengorbankan sesuatu yang terbengkalai sepanjang tidak membinasakan di dalam rumahnya demi berjamaahnya di masjid. Dia harus rela tinggalkan apanya ya, kira-kira yang kadang menghalangi itu ya rasa lelah ya, rasa suntuk barangkali ya, lelah, udah sementara istirahat, lagi enak-enaknya istirahat, ya kan? Untuk bangkit lagi berjalan ke masjid agak berat ya. Ya, dia harus korbankan itu. Ya. Demi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia korbankan pekerjaannya. Ini lagi menyusun makalah, tulisan. Lagi fresh-freshnya pikiran ini mau ditulis, selesai mi'adzan orang, mau miqamatin. Ya udah. Ya. Tak khawatir kalau kita tinggalkan tulisan, mood menulis ini hilang. Apa yang ada dalam pikiran lenyap. Ya udah, korbanin aja itu demi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Allah pasti gantikan. Ya. Nah, kita milih milih bahwa sholat di masjid itu wajib, ya kan? Bagi lelaki. Tapi ternyata suami beberapa kali disuruh ke masjid, dia masih berat karena alasan-alasan tertentu. Ya. Maka daripada terjadi pertengkaran yang lebih hebat, ya sudah cukup. Ya, sampaikan saja. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali hanya menyampaikan belaka. Kalau kita sudah sampaikan, kita jelaskan mungkin dalilnya, ya, keutamaannya, maka diamlah setelah itu. Karena memang kewajiban kita bukan agar orang yang kita nasihati itu melaksanakan apa yang kita nasihatkan. Kita ini bukan Tuhan. Ya. Kita ini adalah penyampai.
Ya. Tugas kita sebatas menyampaikan, bukan memaksa orang untuk melaksanakannya. Maka cukup, ya diam saja. Ya. Dan doakan. Dalam diam itu kita doakan. Ya Allah, jangan diam aja tanpa usaha. Dalam diam itu, pasangan suami istri harus saling mendoakan kebaikan. Umpamanya istrinya lagi sholat. Dia dalam sujudnya berdoa, ya Allah, bukalah pintu hatinya suamiku ini agar mudah menerima kewajiban sholat berjamaah di masjid untuk dirinya. Berikanlah dia taufik dan kekuatan untuk melaksanakannya. Didoakan. Lalu yang ketiga, setelah didoakan, ya, gunakanlah senjata utama wanita. Senjata utama wanita itu adalah rayuan, ya, kelembutan, ya, pelayanan yang baik. Ya. Maka ada kaidah dalam bahasa Arab, ya. Imla butunahum tasta'bid qulubahum. Penuhi perutnya, engkau akan menguasai hatinya. Artinya berikan pelayanan yang baik, maka engkau akan menaklukkannya. Dia akan menurut apa yang engkau inginkan. Jadi berikan pelayanan yang baik. Tanpa Anda suruh, ketika dia mengetahui bahwa ini adalah kesukaan Anda, dia akan lakukan. Ya. Mengapa? Hatinya sudah senang, ya, hatinya sudah lapang, hatinya sudah ridha. Maka dia mudah menuruti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menyenangkan hatinya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Nah, Pertanyaan berikutnya datangnya dari Bapak Syarifuddin. Titik pertanyaan, bagaimana seorang istri tidak mendukung kebaikan suaminya seperti berinfak, sedekah, dan lain-lain dengan beralasan kita belum mapan. Dinasehati malah istri tersebut balik menasehati suaminya. Setahu saya berinfak, bersedekah, dan lain-lain itu tanpa menunggu mapan keluarga baru mau berinfak sedekah. Gimana Ustaz? nah, barakallahu fikum. Ya. Istri yang tidak mendukung kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, ya, ini perlu mendapatkan pendidikan, perlu mendapatkan pengarahan. Ya. Jadi kita dalam membangun rumah tangga ini, ya tadi kita kembali kepada tema kita, ya, at-tatawu walinil janib. Harus ada kesepahaman dan sikap saling menyetujui, ya, saling mendukung, ya, dalam hal-hal yang positif. Ya, istri harus setuju, ya, dengan hal-hal positif yang dilakukan oleh suaminya. Harus. Nah, suami juga begitu, harus dukung istri kita. Ya. Setujui dia untuk perkara-perkara yang positif. Meskipun perasaan kita sebenarnya tidak seret. Ya. Karena tujuan kita adalah membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, keharmonisan itu tidak bisa terwujud kalau ada pertentangan terus. Bukan persetujuan, pertentangan, ini bertentangan lagi, ini bertentangan lagi. Ini tidak disetujui, ini tidak disetujui. Ya, padahal perkara-perkara itu adalah hal yang positif. Nah, kalau begitu keadaannya, keharmonisan dalam rumah tangga itu susah terwujud. Nah, maka istri ya harus menyetujui. Kecuali jika suami ini berlebih-lebihan, ya. Dia memberikan kepada istrinya nafkah 50.000, umpamanya kan. Ya, sementara yang dia sedekahkan umpamanya 1 juta. Sebenarnya tidak ada masalah, ya, sebenarnya. Karena Allah pasti mengganti. Mana qasamalun min sadaqatin, kata Rasul. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Ya.
Tetapi ketika dia memberitahukan atau dilihat oleh istrinya, diketahui oleh istrinya, ini kan bisa menimbulkan masalah. Level keimanan dan keyakinan istrinya belum sampai pada level suami. Ya. Kalau Anda memperlihatkan itu dan memberitahukan hal itu artinya Anda terlalu memaksakan istri Anda untuk sampai pada level Anda. Jangan dipaksa. Nah, Rasulullah mengatakan rifqan bil qawarir, ya. Rifqan bil qawarir. Bersikap perlahan-lahanlah, bersikap santunlah kamu dengan botol-botol kaca. Ya. Contohnya begini ya. Ini kan ilustrasi dari Rasulullah. Kalau kita lagi bawa botol kaca, botol kaca di baki tempayan, baru kita berjalan. Dan jalannya itu lobang-lobang lah, mendaki lah. Bagaimana caranya kita? Apakah kita akan berjalan cepat aja? Atau kita berwaspada, berhati-hati, ya, melangkah berhati-hati, ya. Kita tidak mungkin akan melompat, ya. Kita akan muter, ya. Kalau ada lobang, tidak mungkin kita lompati. Kita lagi bawa botol kaca ini, ya. Kita akan memilih jalan berputar, meskipun melompat itu, ya, ringan, ya, untuk memperpendek jarak, ya kan? Lompatin aja ini lubang ini daripada kita muter jauh, ya, mengelilingi lubang itu. Tentu kita tidak akan melompat karena ada botol kaca. Ya. Seperti itulah dengan wanita. Ya, mungkin kita akan mengambil tempo yang agak lebih lama. Demi dia, demi mengantar dia sampai pada level keyakinan kita. Ya. Toh Anda juga menyumbang, ya kan? Ya. Meskipun nilainya tidak banyak. Tapi untuk tidak menyumbang sama sekali, wah itu rawan, bahaya. Ya kan? Jangan Anda meninggalkan sama sekali donasi, sumbangan, sama sekali tidak punya kontribusi terhadap agama Allah pada harta yang Allah titipkan pada Anda. Kalau ada istri yang seperti itu, Anda abaikan. Anda tetap menyumbang tanpa harus memberitahukan kepada dia. Manakala hal itu dapat memicu perdebatan. Wallahu ta'ala. Ya, baik Ustaz. Ya, sudah. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Iya, betul. Ini sudah jam 9. Pertanyaan- Subhanallah. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Oh iya ya. Ya, insya Allah. Enggak apa-apa lah, terakhir boleh. Ya. Datangnya dari Bapak Didik. Izin bertanya Ustaz. Ada teman saya orang Cina Muslim menikah dengan perempuan Kristen. Apakah sah? Nah, seandainya bisa, apakah perempuan ini bisa mentaati suaminya atau gimana Ustaz? Iya. Ustaz. Jadi tidak mengapa bagi lelaki muslim menikahi wanita kitabiat. Ya, wanita-wanita kitabiat itu adalah kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun meskipun hal itu boleh, ini tidak ideal. Ya, itu bukan pilihan yang ideal. Karena tujuan daripada pernikahan itu, ya, adalah bukan semata-mata menyalurkan, ya, kebutuhan biologis pada jalur yang halal, ya, melalui pernikahan. Bukan semata-mata itu. Tetapi tujuan daripada pernikahan itu adalah menegakkan agama Allah. Itu tujuannya. Menegakkan agama Allah. Menegakkan ketaatan kepada Allah. Dan wanita itu berfungsi dalam rumah tangga itu menguatkan agama. Dalam hadits Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Idza razaqallahu ar-rajula imra'atan salihatan faqad istakmala nisfa dinihi." Atau faqad a'anahu Allah, faqad a'anahu Allahu ala madza ala nisfi dinihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah mengaruniakan kepada seorang lelaki istri yang solehah, maka
sungguh dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Jadi, fungsi daripada istri dalam kehidupan berumah tangga adalah menyempurnakan setengah agama lelaki. Ya, setengah agama lelaki. Kalau kita bagi dua ini ya, kalau kita bagi dua ini tubuh manusia, kan kita ambil di tengah-tengahnya adalah pusat, ya kan? Di atas pusat itu ada jantung, ada otak, ya kan? Dan di bawah pusat itu ada kemaluan. Ya. Bayangkan seseorang yang eh, eh, didorong oleh tekanan libido seksualnya, didorong oleh tekanan libido seksualnya. Kira-kira bisa dia khusyuk sholat nggak? Hatinya bisa tenang nggak? Bisa ya? Lagi bergejolak nih. Bisa kira-kira? Bisa. Bisa dia fresh berpikir untuk bekerja? Jawabannya tidak. Setengah di atas ini akan lumpuh nih. Otak, hati, ya, bisa lumpuh. Kalau tekanan biologis itu sangat berkobar-kobar, kuat. Maka dia harus segera disalurkan. Begitu disalurkan, pikiran jadi tenang. Ya, perasaan juga demikian. Lebih enak sholatnya, lebih konsentrasi, bekerjanya juga lebih ringan, berpikirnya juga lebih lancar, ya kan? Ya, itu yang dirasakan. Berarti setengah dari urusan agama dan urusan pekerjaan Anda itu sangat ditentukan oleh tersalurnya, ya, keinginan biologis. Ya. Dan tempatnya penyaluran itu adalah istri. Berarti istri sangat membantu terpenuhinya setengah dari urusan agama kita dan setengah dari urusan dunia kita. Gitu kan? Baik. Dan yang kedua, fungsi daripada istri itu mengingatkan. Ya, dia mengingat partner kita, ingat waktu sholat dia kasih bangun. Ya kan? Nah, sementara wanita Nasrani belum tentu bisa melakukan hal itu. Wanita Nasrani terlepas bahwa dia boleh dinikahi. Dia tidak akan memotivasi kita dalam urusan agama. Maka idealnya kembali pada yang ideal, lelaki itu sebaiknya menikah dengan wanita muslimah. Meskipun ya tetap boleh menikah dengan wanita kitabiah, ya, meskipun itu tidak ideal. Wallahu taala alam. Kita cukupkan ya? Iya. Jam 9 lewat. Iya, insyaallah. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fikum jami'an. Ya, saya masuk di kata closing ya. Iya, insyaallah, Ustaz. Oke. Kita kembali kepada tema ya, tatawa'a wala takhtalifa. Supaya tidak dilupa ini tema ini masalahnya. Kalau orang dulu kesan kemarin nanti dilupa ini. Jadi saling memberikan kesepahaman dan persetujuanlah dalam mengelola dan membina serta menjalani kehidupan berumah tangga. Jangan sama sekali berselisih. Untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang harmonis dan berbahagia, pasangan suami istri harus siap untuk berkorban perasaan, menyetujui keinginan pasangannya pada perkara-perkara yang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Hal itu dilakukan demi menjaga keharmonisan hubungan suami istri dan demi menumbuhkan kebahagiaan yang lebih besar yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Maka siapkanlah diri Anda untuk berkorban perasaan demi keinginan-keinginan pasangan Anda sepanjang itu tidak
melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyarul muslimin, ya, yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dan salah pasti datang dari kelemahan dan kebodohan kami. Kami memohon ampun kepada Allah dari setiap kekeliruan dan kesalahan yang telah tersampaikan, agar kami tidak bertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dan kewajiban antum semuanya meluruskan dan membenarkan kekeliruan dan kesalahan itu, agar tidak terwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Saya pamit ya. Ya, insyaallah syukur jazakumullah Ustaz. Ghafarallahu lakum jami'an. Subhanallah. Ya, baik para peserta sekalian, serta kelas parenting Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berakhirnya closing statement dari Ustaz kita, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini berkenaan dengan majelis parenting kita. Alhamdulillah, insya Allah kami harapkan ya kesediaan kepada para peserta untuk senantiasa membersamai kita dalam room ini di pertemuan-pertemuan berikutnya, khusus di akhir-akhir Ramadan ya. Dan bagi peserta yang belum bergabung di grup parenting Ramadan, ya, bisa bergabung. Nanti insya Allah akan ada informasi terkait kegiatan parenting berikutnya ya, di luar bulan suci Ramadan. Karena secara khusus kitab yang dibahas oleh Ustadz ini ya, akan ada 99 kiat. Dan alhamdulillah kita baru menyelesaikan sekitar 20 ya, 20-an kiat. Untuk itu kami dari panitia ya, selaku penyelenggara kegiatan ini dari Yayasan Jaziratul Quran Indonesia pamit undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala aktivitas kita dan ya memaksimalkan waktu-waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri dan doa kepada majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.